Hai sahabat, bertemu lagi di Perjalanan Karina. Episode sebelumnya saya bercerita tentang perjalanan saya mendampingi para terpidana mati. Bagaimana perasaan, haru, suka, duka yang saya jalani bersama dengan mereka. Episode ini saya ingin bercerita tentang Okudili Ayotanse. Yang akhirnya dieksekusi pada tahun 2015 setelah menjalani masa tahanan kurang lebih 14 tahun. Tentu hal yang tidak mudah baginya. Tapi yang ingin saya bagikan pada sahabat saat ini adalah bagaimana perjuangan seorang terpidana mati walaupun akhirnya perjuangan yang dia lakukan berakhir di hadapan regu tembak. Saya mengenal Dili dari tahun 2004. Saat itu Dili baru saja dipindahkan dari LP Cipinang ke LP Nusa Kambangan. Dari awal saya mengenal Dili, saya sudah tertarik kepada Dili. Dalam artian, sikapnya yang sangat humoris dan ceria. Saya benar-benar kaget ketika tahu bahwa dia adalah terpidana mati. Awal berkenalan dengan Dili bercerita kepada saya tentang kehidupan pribadinya, keluarganya, dan tentu juga perjalanannya sampai dia masuk ke dalam lingkup para mafia narkoba. Dili tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu dia baru terbang dari Pakistan, membawa heroin yang sangat sedihnya dia telan heroin itu. Sebenarnya Dili sudah lolos dari pemeriksaan di bandara. Dili sudah sampai di luar, namun mungkin karena pengaruh dari heroin yang ada di dalam tubuhnya, sehingga membuat Dili saat itu merasakan hal yang sangat tidak enak. Dia pucat pasi, hingga akhirnya ketika menunggu taksi yang akan menjemput dia, petugas bandara mencurigainya. Dan ketika dia dibawa, kemudian dia juga dibawa ke rumah sakit Polri. Disitulah baru diketahui bahwa dia menelan 1 kilo lebih narkoba. Yang itu dia bawa dari Pakistan langsung. Dia terpaksa melakukan itu karena dalam ancaman yang sedihnya adalah pamannya sendiri. Setelah menjalani masa persidangan, akhirnya Dili dibawa ke Lapas Nusa Kambangan. Selama di dalam lapas, Dili menyadari bahwa dia adalah terpidana mati. Dia tentu berjuang bagaimana untuk dia dapat menurunkan hukumannya. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah ketika Dili berkata kepada saya satu kalimat yang sangat menggugah hati saya. Kalimat itu adalah, "Aku ingin hidup." Masa-masa di tahanan lebih kurang 14 tahun tentu tidak mudah dia jalani. Terlebih dari kehidupan yang sangat keras di dalam. Dan dia menyadari bahwa dia adalah seorang terpidana mati. Sangat miris kalau mendengar cerita-cerita mereka. Seperti yang Dili ceritakan juga ke saya. Menyadari bahwa kita terpidana mati itu sudah menjadi kegelisahan, kesedihan, dan ketakutan sendiri. Saat kita menyadari di pakaian kita ada tanda merah, di ruang sel kita juga ada stiker merah. Disitulah kita tahu bahwa kita berbeda dari terpidana yang lainnya. Karena kami hanya titipan di lapas, menunggu jaksa memanggil kami untuk dieksekusi. Namun Dili tidak patah semangat. Selama di masa tahanan, Dili mencoba menciptakan berbagai macam lagu. Tentu saja lagu yang dia ciptakan adalah suara hatinya memuji dan bermohon berdoa kepada Tuhannya. Lebih ratusan lagu yang dia sudah ciptakan. Dan kami membantu Dili untuk menerbitkan lagu-lagunya yang dia nyanyikan sendiri di dalam beberapa album. Dari beberapa perjalanan bersama dengan Dili, ada hal yang membuat saya sangat terkesan. Salah satunya adalah saat Dili datang kepada saya dan menyampaikan
bahwa dia bermohon ke saya untuk dapat membangun perpustakaan di LP di mana saat itu dia berada, yaitu di LP Pasir Putih di Nusa Kambangan. Saya sempat terhenyak. Saya kemudian merenung dan berpikir. Lalu saya tanya, kenapa butuh perpustakaan? Dili menyampaikan ke saya bahwa kawan-kawan pada saat siang hari tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Sudah lelah berolahraga dan melakukan kegiatan lainnya, tidak ada kegiatan lain. Jadi saya pikir kalau dibangunkan perpustakaan pasti akan baik. Mereka bisa membaca sehingga mereka bisa tetap mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Saat itu saya terhenyak, bagaimana mungkin seorang Dili, seorang terpidana mati, masih memikirkan kawan-kawannya terpidana mati lainnya yang ada di lapas Pasir Putih saat itu. Dili banyak mengajar hal-hal tentang kehidupan kepada saya. Saya belajar arti ketegaran dari seorang Dili. Bagaimana Dili tetap merangkul kawan-kawannya sesama terpidana, bahkan membuatkan satu usaha buat mereka, yaitu membuat kerajinan yang mereka buat dari pasir yang diambil dari pantai Nusa Kambangan. Mereka membuat beberapa cermin dan hasil dari karya mereka dijual dan dipasarkan, dan saat itu kami juga membangunkan showroom buat mereka. Tentu bukan hal itu saja yang menarik dari Dili, sehingga kenapa saya bercerita tentang Dili. Saya belajar satu hal dari Dili. Ketika saya sampaikan keletihan saya di dalam mendampingi para terpidana mati, karena tidak mudah bagi saya. Banyak fitnah yang mengatakan saya melayani di Nusa Kambangan, mendampingi terpidana mati, tentu pasti dapat uang dari narkoba atau uang dari bandar-bandar narkoba. Tapi Dili mengatakan kepada saya, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kenapa harus mendengarkan kata orang lain? Dan itu sangat membekas di hati saya hingga saat ini. Bahwa apa yang saya lakukan sebagai ibadah saya. Jadi apapun kata orang, kenapa saya harus peduli? Hingga akhirnya Dili masuk di dalam daftar eksekusi. Saat itulah saya merasakan bagaimana seorang Dili terlihat begitu tegar, begitu kuat. Namun saya tidak tinggal diam. Kami mengajukan gerasi, hanya sayang gerasinya ditolak. Lalu upaya hukum lain kami lakukan adalah mengajukan petun. Tapi itu pun ditolak, walaupun penolakan hasil dari sidang petunnya dilaksanakan setelah Dili dieksekusi. Dili sangat spesial bagi anak-anak, khususnya anak-anak panti asuhan saya. Karena Dili, setiap anak-anak datang ke LP Nusa Kambangan pasti memasak buat mereka. Dili jago masak loh. Dia sering memasak, masakan sangat luar biasa, yaitu dia memperkenalkan berbagai masakan Afrika kepada anak-anak saya. Saya ingat ketika namanya masuk di daftar eksekusi dan beberapa hari sebelum dia dibawa oleh jaksa ke ruang isolasi, Dili tersenyum bercerita kepada saya. Tahu nggak, Mom? Petugas lapas itu tiba-tiba menjadi baik kepada saya. Ada yang memberikan saya pisang, ada yang membawakan saya roti, yang mana sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Nah, lalu saya tanya, menurut kamu gimana? Menurut saya yang akan menikmati. Dan dia menyampaikan itu dengan ketegaran yang luar biasa. Bahkan hingga akhirnya Dili dibawa ke ruang isolasi. 3 hari di hari-hari menunggu eksekusi di ruang isolasi, Dili merangkul kawan-kawannya untuk tetap tegar, untuk tetap kuat. Dan mereka melakukan ibadah bersama, bernyanyi bersama, dan beraktivitas bersama. Hukuman mati dan eksekusi Dili saat itu cukup menarik. Karena selain Dili, ada beberapa terpidana mati lainnya
Di antaranya adalah duo Bali Nine, Myuran dan Andrew Chen. Saya juga mengenal mereka dengan baik. Tapi saya melihat kepemimpinan Dili pada saat di ruang isolasi, bagaimana Dili menggerakkan kawan-kawannya untuk benar-benar siap menghadapi eksekusi. Pada malam sebelum dieksekusi, saya datang ke sel Dili yang saat itu dia diisolasi satu kamar dengan Rahim. Di sampingnya ada Myuran dan Andrew Chen. Pertama dia melihat saya masuk, dia hanya berkata kepada saya, "Ma'am, is this the time?" Dan saya cuma bilang sama Dili, "Yes Dili, it's the time." Lalu dia bilang sama saya, "Hey, don't be sad, I'll be fine." Itu sangat berat bagi saya. Tapi ketegarannya itulah yang membuat saya menjadi kuat. Lalu saya katakan kepada dia, "How do you feel?" Dia hanya mengatakan kepada saya, "Don't worry, I'll be fine." Satu permintaan Dili di ruang isolasi adalah ketika dia menyampaikan kepada saya, "Mom, is it possible for me to be buried in your foundation?" Apakah mungkin bagi dia untuk dimakamkan di yayasan saya? Saya bertanya, "Kenapa?" Lalu dia bilang ke saya bahwa dia ingin dekat dengan anak-anak panti asuhan Eklesia. Ini sangat menyentak saya, karena saya tahu selama ini para terpidana mati yang dieksekusi, khususnya yang dari Afrika, pasti membawa jenazah mereka untuk kembali ke negaranya. Keluarga akan patungan, bahkan masyarakat Afrika yang ada di Jakarta akan patungan untuk membawa jenazah terpidana mati yang dieksekusi kembali ke Nigeria. Tapi Dili tiba-tiba menyampaikan hal itu kepada saya. Yang saya tahu tentu ada alasan lain di balik itu. Ya, Dili nggak mau menyusahkan siapapun. Karena biaya pengiriman jenazah tidaklah murah. Dan dia menyadari bahwa keluarganya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Tidak mudah bagi saya untuk menyanggupi, karena banyak protokol yang harus saya jalani. Dili tidak bisa dimakamkan di makam atau di tempat pemakaman umum, karena masyarakat menolak. Karena dia adalah terpidana mati. Satu-satunya jalan adalah saya harus menguburkan jenazah Dili di tempat pemakaman swasta yang tentu saja tidak murah. Tapi saya bersyukur akhirnya Dili bisa dimakamkan di Ambarawa. Malam terakhir di ruang isolasi ada malam yang sangat menyesakkan tapi memberi rasa damai dan bahagia. Ketika saya, Dili, Rahim, Myuran, dan Chan berkumpul bersama, kami bernyanyi bersama. Tiba-tiba saja kami berpelukan dan itu menjadi sangat luar biasa indah. Sampai para petugas lapas, para sipir meneteskan air mata. Itu berlangsung hingga tengah malam. Dan satu hal yang tidak mungkin saya lupakan adalah ketika eksekutor dan jaksa datang mengambil Dili dari ruangan, yang tentu saja sebelumnya saya yang menyampaikannya sebagai pendamping terpidana mati, khususnya pendamping Dili pada malam itu. Dili berdiri dengan tegar, menyorongkan tangan dan badannya untuk diborgol sesuai protokol yang ada. Dan yang membuat semua yang ada pada saat itu menangis, apalagi petugas-petugas lapas yang sangat mengenal Dili, karena Dili adalah sosok yang menjadi teladan bagi narapidana di sana. Adalah ketika Dili menyanyikan God Bless Indonesia. Indonesia.
Dia menyanyi sangat lantang, dia menyanyi dengan perasaan. Sesaat petugas eksekutor memasangkan rantai di seluruh tubuhnya. Saya hanya terdiam dan Dili tersenyum kepada saya. Lalu saya mengambil tubuhnya, merangkul tubuhnya, didampingi oleh eksekutor untuk membawa dia ke dalam mobil menuju tempat di mana akan dilakukan eksekusi. Sesampai di tempat eksekusi, saya mendampingi Dili sampai di tiang pancang tempat mereka akan dibunuh. Malam itu sangat hening, sangat indah walaupun hujan gerimis, dan suara-suara merdu mereka menggema di udara Nusa Kambangan. Saya seperti mendengar satu paduan suara yang sangat indah yang saya dengar dari mulut-mulut mereka. Saya memeluk mereka satu persatu sebelum saya menempati ruangan di mana pendamping terpidana mati menunggu mereka mempersiapkan proses eksekusi. Setelah mereka dibalut dengan kain putih, dan saya sangat luar biasa merasakan ketegaran mereka. Mereka tidak berhenti menyanyi sedetik pun. Mereka terus bernyanyi, menyanyikan lagu Amazing Grace yang sangat luar biasa merdu, yang terdengar membelah langit Nusa Kambangan pada malam itu. Lalu kami, para pendamping terpidana mati, dipanggil kembali untuk mendekati mereka. Saya memeluk satu-satu mereka. Rodrigo, Rahim, Andrew Chen, Nyuran, Dili, dan yang lainnya. Mereka sangat kuat dan sangat tegar. Dan malam itu adalah malam yang bagi saya sangat luar biasa, mempengaruhi kehidupan saya selanjutnya. Bahwa saya melihat pertama sekali betapa bahagianya mereka akan menyongsong Tuhannya. Dili hanya berbisik kepada saya, teruslah dampingi mereka, kawan-kawan saya yang menanti waktu mereka dieksekusi. Dan berjuanglah buat mereka, agar mereka kemungkinan masih mendapat kesempatan untuk hidup lagi. Dili menyampaikan kepada saya, aku mau hidup. Tapi aku tahu Tuhanku telah menunggu aku. Dan saya memeluk Dili dengan erat. Dia mengatakan kepada saya sekali lagi, "Don't worry, Mom, I will be fine. I will see you. And I will open the door in heaven for you." Dan saya belajar banyak dari seorang Oku Dili Ayotanse, seorang terpidana mati, bahwa ketegaran akan menguatkan kehidupan. Bahwa putus asa bukanlah akhir dari sebuah permasalahan, tapi menghadapi segala sesuatunya dengan berpasrah dan berserah kepada Tuhan ada jalan yang terindah. Bahkan kematian pun bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Nah sahabat, itu kisah saya pada malam hari ini. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Jumat jam 8 malam. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tunggu. Sampai jumpa. Dah.